Pemirsa, daging ayam memang terbilang mudah untuk dijadikan bermacam jenis olahan masakan. Rasanya pun sudah sangat akrab di lidah masyarakat. Mulai dari masakan pedas hingga manis, goreng maupun bakar. Penjual olahan masakan ayam pun juga mudah ditemui di mana-mana, mulai dari restoran hingga pedagang kaki lima. Berbagai olahan ayam yang menggugah selera disajikan dengan aneka tampilan yang menarik mata. Nah, banyaknya penjual olahan daging ayam di tengah masyarakat tentu saja mendatangkan berkah bagi para pedagang ayam mentah di pasar tradisional. Permintaan pelanggan khususnya untuk daging ayam setiap hari cukup tinggi. Karenanya tak heran, mobilitas jual beli daging ayam di pasar juga terbilang tinggi. Sayangnya, hal ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengambil keuntungan dengan cara mengenaskan. Belum lama ini terungkap adanya pemasok daging ayam berformalin ke pasar tradisional. Tim OMG pun mendatangi salah satu pasar di kawasan Jakarta Pusat untuk menelusuri kebenaran terkait beredarnya daging ayam berformalin. Di pasar ini, aktivitas jual beli terlihat normal. Para pedagang berjualan dari pagi hingga siang hari. Mereka pun dengan santainya menjajakan daging ayam di lapak mereka tanpa terlihat mencurigakan. Penasaran, kami pun bertanya pada para pelanggan soal ayam berformalin. Namun rata-rata pelanggan alias pembeli mengaku sudah berlangganan dan percaya dengan pedagang ayam di pasar ini. Dan mereka juga tampaknya tahu mana ayam yang masih segar dan mana yang tidak. Bisa lihat dari dagingnya kan kalau menurut saya ya, kalau yang disuntik itu kan agak gebior gitu ya. Dan kalau kita masak dia agak kempis langsung. Lebih hati-hati lagi memilih, ya kan. Kita juga kalau udah langganan, nggak mungkin kita pindah-pindah ke tempat lain. Dilihat beda, rasanya juga beda. Sementara sejumlah pedagang ayam yang kami temui mengaku tidak menambahkan formalin pada ayam potong. Tapi mereka juga tak menampik kemungkinan jika 1-2 pedagang nakal melakukan praktek keji ini. Di sini nggak pakai formalin gitu. Mungkin kalau di pasar lain mungkin ada, tapi 1-2 lah oknum pedagang gitu ya biasanya yang nakal. Mungkin ada juga lihat di YouTube tuh, di mana konten-konten tuh yang di Facebook apa di mana kan suntikan apa tuh, mungkin orang yang bikin rusak pasaran sebenarnya tuh. Dia biasanya beda, dagingnya berkembang nanti apa tuh warnanya pudar kalau yang disuntik. Kalau yang diformalin juga, kalau yang disuntik itu juga kembungnya begitu dipotong dia kempes, digoreng pasti habis gitu, tinggal air isinya. Iwan berusaha jujur dalam berdagang ayam potong untuk menjaga agar pelanggannya tidak lari ke pedagang lain. Menjaga konsumen kita sendiri kan, kita langganan nggak tahunan istilahnya kan, juga buat inilah buat rumah makan atau buat apa, jadi kita jaga juga nggak mau lah asal. Kalau mungkin yang pasar malam ibaratnya orang yang beli malam atau gimana, mungkin itulah yang kejebak kali gitu. Mendengar hal itu, kami pun berniat melanjutkan penelusuran pada dini hari ke sebuah pasar di bilangan Jakarta Selatan. Untuk melancarkan tujuan, kami berpura-pura menjadi pembeli untuk mencari tahu lebih dalam terkait aktivitas penjualan daging ayam di pasar ini. Para pedagang menggelar lapak hingga ke pinggir jalan. Di sini, aktivitas memasok barang dagangan sudah dilakukan sejak pukul 12 malam setiap harinya. Para pedagang ayam pun terpencar, tidak tertata satu blok seperti di pasar sebelumnya. Kami pun mencoba bertransaksi dengan sejumlah pedagang ayam di pasar ini. Baru motong? Iya, baru suka. Masih hangat. Ini yang 40, ini yang 45. Oh. Berapa kalau utuh, Bu? Kenapa? Berapa kalau yang 40 berapa? Jadi berapa bagian? Oh, terserah. Kalau masalah potong mah terserah mbaknya. Mau potong berapa? 12, 14, 16. Tapi yang besar-besar gini nggak? Keras nggak dagingnya, Bu? Kenapa? Keras nggak dagingnya? Wah, kalau ayam boiler mah nggak keras, Mas. Kalau ayam merah itu keras. Oh, Iya. kita yang goreng ya?
Kalau ayam boiler segede apa juga empuk. Kalau boiler. Tapi lebih pucat yang di sini. Kenapa? Lebih pucat nggak? Kayaknya dari yang ini. Baru banget jualan ini, artinya aja belum diapa-apain. Masih hangat, pegang. Oh. Pegang aja nggak apa-apa. Ntar Oke. cuci tangan. Baru saya bukain, baru selesai. Ya wes Nah, lah. masih hangat kan? Ayam saya nggak diapa-apain, baik. Air aja nggak punya. Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kami pun bergeser ke pedagang kedua. Ntar dulu Bu. Banyak kan. Kita pikir dulu. Iya, pengen pegang ini keras nggak? Tapi ini ukuran apa maksudnya? Ini Apa yang 40, Neng? 40 semana? Ini masalahnya baru beli. Masa beli lagi? 40 aja ya. Ini yang gede. Aku gede, oh gede banget Bu. Makanya. Tapi potong ini kan capek. Iya sih. Tapi nggak di ini apa? Ayam apa ini Bu? Ayam biasa. Boiler. Oh, Mau pakai yang mana? oh. Cek harga dulu. Terus dulu ya Bu ya. Yang ini apa itu? Ini baru potong tapi ini dia. Baru. Ibu, Oh. lihat dah. Ibu jam 6 tuh udah nggak ada jualan. Pulang. Di pedagang kedua pun kami tak menemukan tanda-tanda ayam berformalin. Masih penasaran, kami lanjut ke pedagang ketiga. Motongnya di mana sih Bu? Di rumah, kalau di sini kan kena air, kalau di rumah kan enggak. Kenapa? Kalau di rumah kan bisa ngeringin gitu ayam. Oh, ngeringin. Enggak basah. Ini boiler. Oh. Tapi kalau gede begini nggak di apa sih? Sotek Iya. enggak lah, kan kelihatan. Oh gitu. Dimasak itu kalau suntikan itu memang saya dulu jualan suntikan juga. Heeh. Kalau saya ngatain kalau disuntik itu cepat matang. Cepat matang. Tapi kalau enggak itu lama tetap kenceng gitu loh, sengkel. Dagingnya. Oh gitu. Ini enggak suntikan. Enggak, Oh, beda. beda. Kalau suntikan malah repot. Rasanya beda. Beda juga pasti makan ya. Asam, kadang amis, kadang apa itu rasanya udah hambar. Beda, perbedaannya gitu. Kalau saya dulu lepas zaman Pak Harto sih. Dulu 1.500, 1.500. Oh. Iya. Sekarang saya yang megang, dulu kan suami saya, sekarang yang megang saya mendingan seadanya. Pokoknya kelihatan gede gitu aja. Tapi kalau dipotong gini kan basah. Nih, kalau kelihatan itu ini kan kering, Oh. basah. Suntikan ini kadang berlendir. Sekarang gampang. Suntikan nggak usah dikenain air, dia kering kelihatannya. Tapi kalau dimasak ntar kelihatan. Wah, kalau nggak disuntik pas potong kering berarti ya, dia nggak berlendir ya Bu ya. Oh. Iya sih. Tapi dari warna gitu kelihatan bedanya juga nggak sih Bu? Kalau warna kadang bisa sih. Kalau disontek hampir dikeringin nggak kena air bisa. Oh. Kalau orang masih bisa, tapi kalau orangnya ya suntikan. Oh, alah. Kalau suntikan ini cuma air biasa, tapi kalau dimasak beda. Percakapan kami dengan pedagang ketiga ini cukup mengejutkan. Ia mengaku pernah menjual daging ayam suntikan, namun berpuluh-puluh tahun silam saat suaminya yang berdagang. Kini ia mengaku tidak lagi menyuntik ayamnya dengan cairan formalin ataupun dengan air. Ia tak ingin lagi berbuat curang. Pemirsa, dari 2 pasar tradisional yang kami telusuri di ibu kota, kami tidak menemukan praktek jual beli ayam berformalin. Meski begitu, tetap waspada ya, karena ada sejumlah dampak bagi kesehatan jika kita mengkonsumsi daging ayam berformalin.
Jadi memang yang kita lihat adalah berapa banyak yang terkontaminasi, berapa banyak yang dikonsumsi, dan berapa lama mengkonsumsinya. Tentu saja formalin itu ya bisa meningkatkan resiko kita untuk terkena resiko kanker kalau misalnya kita konsumsi jangka panjang, mungkin terjadi iritasi dari saluran pencernaan. Nah, hal itu yang menimbulkan resiko kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Jadi memang formalin bukan diperuntukkan untuk bahan makanan. Jadi memang sebaiknya tidak dipakai. Selain ayam, banyak juga makanan lain yang sebenarnya nilai gizinya sama. Anda pun bisa membuat variasi menu makanan agar tidak selalu bergantung pada ayam. Ayam merupakan sumber protein hewani. Jadi bisa saja digantikan dengan bahan makanan sumber protein hewani lainnya. Seperti misalnya ikan atau daging atau telur. Telur adalah bahan makanan sumber protein hewani yang juga dapat menggantikan si ayam tersebut. Jadi satu potong ayam sekitar 40 gram sama dengan kurang lebih mirip dengan telur 1 butir. Ya, telur yang gede ya, yang negeri. Kalau yang kampung 2 butir, kurang lebih seperti itu. Nah, ayam 40 gram juga kurang lebih kalori atau kandungan proteinnya mirip dengan ikan kurang lebih yang 40 gram juga. Formalin jelas bukanlah bahan yang digunakan untuk makanan. Resikonya sangat besar dan tentu saja sangat berbahaya bila dikonsumsi tubuh, yakni bisa menyebabkan kanker jika dikonsumsi terus-menerus. Karena itu pemirsa, telitilah saat membeli ayam di pasar. Anda pun harus tahu ciri-ciri ayam berformalin. Pertama, warnanya akan terlihat lebih pucat, sementara daging ayam yang segar akan terlihat putih kemerahan. Kedua, jika dicium akan muncul aroma obat. Lalu jika diraba, kulitnya akan terasa kesat. Pada bagian paha dan kaki terlihat kaku. Tekstur dagingnya pun sangat kencang. Kemudian, daging ayam ini tidak dikerubungi lalat. Dagingnya juga tidak akan rusak jika dibiarkan selama 2 hari di suhu kamar.